Selamat pagi pada Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan para nasabah sekalian di Philip Securities Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi Philip Morning Market Call, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016. Bersama saya Milka dan tim riset di sini, pagi ini seperti biasa agenda kita adalah membahas untuk IHSG, indikasi IHSG, dan juga Stock to Watch yang nanti kemudian akan dilanjutkan dengan question and answer. Kita akan bahas untuk IHSG hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways atau bergerak di kisaran terbatas dengan support dan resisten di level 4.705 dan 4.763. Di mana untuk pasar Asia sendiri pagi ini tampaknya dibuka sedikit melemah dan di mana ini mengikuti pergerakan di bursa Wall Street yang semalam juga mayoritas ini ditutup melemah karena investor masih menunggu adanya indikasi lebih lanjut mengenai kenaikan suku bunga The Fed. Sementara itu minimnya sentimen dari pasar domestik ini akan menyebabkan para pelaku pasar lebih banyak akan wait and see pada hari ini untuk sementara. Selanjutnya untuk stock to watch hari ini ada 4 saham yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama adalah Supra Boga Lestari, di mana perseroan ini menargetkan pertumbuhan dari revenue atau pendapatan ini sebesar 12% year on year menjadi 2,15 triliun, di mana ini akan didukung oleh pembukaan tiga toko baru pada tahun ini dengan total investasi sebesar 40 miliar rupiah. Yang kedua dari saham Sri Rejeki Isman atau Sril yang merilis global bond ini sebesar 420 juta dolar melalui anak usahanya PT Golden Legacy Pte Ltd. Kemudian yang ketiga dari Ramayana Lestari Sentosa atau RALS yang akan mendistribusikan dividen ini sebesar Rp30 per saham dengan tanggal kum adalah tanggal 27 Mei mendatang dan tanggal X dividennya adalah tanggal 30 Mei mendatang. Yang keempat dari saham Medco Energy International yang berencana untuk melakukan right issue ini sebesar dengan total nilai sebesar 4,66 triliun rupiah, di mana yang akan di right issue ini adalah sebesar 3,04 juta lembar saham, di mana 70%-nya ini akan digunakan untuk merefinancing utang-utangnya yang ada saat ini. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketik di question box yang tersedia dan juga dapat dikirimkan ke Twitter kami @pmmcresearch atau ke email kami research@philip.co.id. Dan PMMC ini juga dapat Bapak Ibu saksikan kembali di YouTube channel kami Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, pertanyaan pertama ini pertanyaan dari Bapak M. Suhartono. Selamat pagi, Pak. Bapak Suhartono ini menanyakan mengenai saham Astra International atau ASI, di mana masih hold ASI di level 7.400. Apakah sebaiknya saya cut loss kalau tidak akan pernah menyentuh level 7.400 lagi? Baik, Pak, kalau kita lihat di sini ASI untuk jangka pendek memang tampaknya untuk tren sendiri sudah memasuki tren bearish, dan untuk support saat ini terdekat adalah di level 6.000 dan level resisten terdekat adalah di level 6.500. Untuk kembali ke level 7.400 menurut kami sebetulnya memungkinkan, namun tampaknya ini akan membutuhkan waktu, Pak. Jadi tidak akan terjadi dalam jangka waktu dekat, karena untuk tren jangka pendek dan jangka menengah ini masih bearish, Pak. Jadi kita harus menunggu sampai ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Untuk itu kalau Bapak ini kembali lagi, sebetulnya kami kembalikan lagi kepada profil resiko Bapak, apakah untuk untuk jangka panjang ataukah untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek mungkin kami bisa sarankan jika Bapak masih memiliki dana berlebih, ini bisa dilakukan averaging down di harga yang lebih bawah. Jadi mungkin di sekitar sedikit di atas level 6.000, jadi 6.000 sampai dengan 6.100, di situ bisa dilakukan averaging down, jadi buy on weakness, kemudian bisa dijual di harga yang lebih tinggi jika sudah profit. Namun kalau Bapak uh, tidak memiliki dana lagi untuk dialokasikan ke saham ini, kami bisa rekomendasikan untuk melakukan cut loss di sekitar harga 6.500, 1-2 fraksi di atas atau di bawah level tersebut, karena di level tersebut ada resisten yang cukup kuat. Jadi kami rasa setelah menginjak level 6.500 ada potensi untuk kembali tertekan. Jadi karena itu kami bisa sarankan untuk sell on strength di sekitar level 6.500 untuk level cut loss. Tapi kalau Bapak berencana untuk jangka panjang, sebetulnya kami sendiri masih cukup optimis bahwa harga dari saham Astra ini masih akan bisa kembali sampai dengan ke level di atas 7.000. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Indi dan saham BNI support dan resisten berapa dan kedepannya bagaimana. Baik, Pak, saya akan membahas dulu untuk saham BNI, di mana kalau kita lihat di sini ada support yang cukup kuat di level 4.300 dan level terdekat saat ini adalah di level 4.800. Jadi jika tidak ada tekanan dalam beberapa hari ke depan, ini
masih akan semoga ini masih bisa akan menguat sampai dengan ke level 4.800 yaitu level resistennya. Dan untuk BNI sendiri dari sisi fundamental sebetulnya masih cukup bagus Pak untuk dikoleksi mengingat saat ini juga untuk dari sisi PBV ini sudah cukup murah, jadi hanya sebesar 1 kali untuk PBV-nya, di mana biasanya BNI ini diperdagangkan di sekitar level PBV hampir 2 kali, jadi sekitar 1,8, 1,9 kali. Jadi untuk level PBV saat ini cukup murah menurut kami untuk jika Bapak tertarik untuk mengoleksi atau melakukan investasi untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek sebetulnya kami belum menyarankan untuk masuk ke saham-saham perbankan untuk saat ini. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Robertus Emmanuel yang menanyakan apakah sudah waktunya masuk ke saham perbankan BUMN. Jadi kembali lagi Pak, ini kembali lagi ke profil risiko Bapak sendiri, apakah Bapak akan berinvestasi untuk jangka panjang ataukah untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang kami bisa merekomendasikan untuk masuk saat ini karena dari sisi valuasi sendiri, ini saat ini saham-saham perbankan ini memang cukup murah dan sebetulnya untuk potensi ke depan ini masih cukup positif. Namun kalau untuk masuk untuk jangka pendek, kami masih belum menyarankan untuk masuk saat ini karena kita masih akan harus melihat lagi apakah ada potensi apa atau adakah isu-isu yang cukup positif yang mendukung kenaikan dari saham-saham perbankan untuk jangka pendek. Dan selain itu juga menurut kami masih banyak sektor lain yang bisa dilirik yang lebih menarik dibandingkan saham perbankan untuk saat ini terutama untuk jangka pendek. Demikian Pak. Dan ini selanjutnya masih pertanyaan dari Bapak Andri Sugiarto mengenai saham Indi, bagaimana ke depannya dan support resisten di level berapa. Untuk support resisten terdekat Pak, saat ini support ada di level 600 dan level resisten terdekat adalah di level 695. Jadi jika Bapak masih memiliki saham Indi, kami bisa sarankan untuk di hold sementara dan bisa sell on strength di kisaran level 695, 1-2 fraksi di atas atau di bawah level tersebut. Karena untuk saat ini sendiri tren bullish-nya masih terkonfirmasi. Demikian Pak.
Pertanyaan berikutnya, selamat pagi untuk Bapak William Yulia yang menanyakan untuk saham Telkom dan BTN, bagaimana, apakah buy on weakness, akumulasi, atau sell on strength, dan tren bullishnya masih berlanjut atau sudah bearish? Mohon pencerahan ya. Baik Pak William, kita lihat di sini untuk saham Telkom sendiri saat ini pergerakannya masih cenderung sideways atau bergerak konsolidasi dengan kisaran support di level 3520 dan level resisten terdekat saat ini di level 3785. Jadi kalau Bapak sudah memiliki saham Telkom, di sini kami bisa sarankan di hold sementara sampai dengan ke level 1-2 fraksi di atas atau di bawah level 3785 karena di situ ada resisten yang cukup kuat dan jika Bapak belum memiliki, ini kami bisa sarankan untuk buy on weakness di sedikit di atas level 3.520. Jadi kalau Bapak tertarik untuk mengoleksi saham Telkom ini bisa bisa mulai diakumulasi di sekitar level 3650, namun kemudian bisa jika harga mengajak turun ini bisa disarankan untuk melakukan averaging down sampai dengan kisaran average di sekitar level 3.550. Demikian Pak. Dan kemudian untuk saham BTN di sini Pak kita bisa melihat untuk trennya sendiri saat ini masih bergerak cenderung konsolidasi di kisaran level support ini di level 1620 dan level resisten ada di level 1850. Jadi kalau kita lihat kembali memang dari sisi tren ini masih cenderung untuk jangka panjang ini masih bullish, namun untuk jangka pendek ini memasuki masa konsolidasi. Dan kalau kita lihat di sini ada pola double top, jadi memang tidak heran jika harga kemudian mengalami sedikit koreksi. Jadi koreksinya menurut kami masih cukup sehat dan jika Bapak sudah memiliki saham BTN masih bisa di hold Pak dan bisa sell on strength di sekitar level 1.800 sampai dengan 1.850. Namun kalau Bapak belum memiliki saham BTN, kami bisa sarankan untuk jika Bapak tertarik untuk mengoleksinya, ini bisa kami sarankan untuk mulai mengakumulasi di level sekarang. Ini bisa mulai diakumulasi karena masih mendekati level supportnya dan jika harga mengajak turun ini bisa dilakukan averaging down. Kemudian untuk level target price-nya masih kami pertahankan di sekitar level 1.850 1-2 fraksi bisa disesuaikan kembali dengan profil risiko Bapak sendiri. Demikian Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Gunawan yang menanyakan untuk saham PTBA untuk jangka pendek dengan Destia Faisal di sini. Untuk saham PTBA untuk jangka pendek ini masih ada potensi untuk bullish karena harga ini masih bisa bertahan di atas EMA 100 atau masih di atas harga 6.240. Jadi untuk jangka pendek ini masih ada potensi bullish. Jadi saran kami jika Bapak Ibu masih memegang saham PTBA ini bisa di hold terlebih dahulu atau bisa melakukan average down di sekitar harga 6.250 demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mansur yang menanyakan untuk tren saham TINS dan Antam untuk jangka pendek kira-kira naik atau turun. Pertama kita akan melihat saham TINS terlebih dahulu. Untuk saham TINS, ini trennya untuk jangka pendek. Ini ada potensi untuk pembalikan arah tren untuk saham TINS. Karena jika kita melihat MACD ini ada potensi untuk kembali ke area positif atau naik ke area positif. Dan juga kita melihat indikator stokastik ini sudah menunjukkan di area oversold. Jadi ada kemungkinan untuk pembalikan arah tren untuk saham TINS untuk beberapa waktu ke depan. Jadi bisa diamati terlebih dahulu untuk saham TINS. Jika berhasil tembus di atas EMA 100, maka ini sudah terkonfirmasi untuk bullish trennya. Sedangkan untuk saham Antam, ini untuk trennya sendiri ini masih bearish. Jadi kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Antam karena ada potensi untuk turun di bawah EMA 50 atau turun di bawah atau menuju ke harga 620 untuk saham Antam. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Antam. Jika Bapak Ibu sudah memegang saham Antam di level bawah di sekitar harga 500, ini saran kami ini bisa dijual terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus dan juga Bapak Bambang yang menanyakan untuk saham Sril dan bagaimana dampak Sril yang akan menerbitkan bondnya, apakah akan menambah produktivitas perusahaan. Untuk bond ini secara otomatis pasti akan menambah produktivitas dari perusahaannya, di mana namun jika kita amati untuk rasio hutang dari Sril sendiri ini sudah cukup tinggi, mendekati 2 kali daripada equity-nya, maka jika kita melihat dari DER-nya sendiri ini maka kurang baik untuk perusahaan dari sisi leverage-nya. Namun apakah berdampak dengan harga sahamnya? Ini sepertinya untuk jangka pendek dengan berita ini dikeluarkan maka kemungkinan besar akan berpengaruh negatif untuk saham Sril. Kemungkinan bisa terkoreksi karena rasio hutangnya yang sudah cukup tinggi untuk saham Sril. Jadi saran kami ini bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk saham Sril untuk beberapa hari ke depan.
secara teknikal sendiri jika kita amati di sini, ini ada potensi untuk pembalikan arah tren untuk saham Sril, di mana MACD ini ada peluang terjadi golden cross. Jadi bisa kita amati terlebih dahulu, atau saran kami wait and see terlebih dahulu jika saham Sril ini bisa menembus ke atas EMA 20-nya atau bisa menembus di atas harga 270, maka ini bisa diakumulasi untuk saham Sril. Jadi saran kami sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak William yang menanyakan, Antam kenapa bearish, kan belum tembus EMA 150, EMA 50. Untuk Antam ini untuk jangka pendek, ini memang bearish untuk saham Antam, di mana harga saham ini sudah break di bawah EMA 20. Jadi bisa kita amati di sini EMA 20 di harga 680. Ini di mana harga Antam ini sudah break ke bawah. Ada potensi untuk menuju ke EMA 50 di sekitar harga 620. Jadi jika Antam ini kembali turun di bawah EMA 50, maka level bearish ini untuk jangka menengah sudah terkonfirmasi. Namun untuk bearish untuk jangka pendek ini sudah terjadi karena harga sudah turun di bawah exponential moving average 20. Demikian, Pak. Baik, selanjutnya di sini dengan Marta saya akan menyambung untuk jawaban dari Pak Deta mengenai saham Sri Rejeki Isman. Ini bagaimana dampak penerbitan obligasinya terhadap harga sahamnya. Mungkin untuk saat ini saya akan jawab bagaimana dampak obligasi Sril ini terhadap fundamental atau tingkat utang perseroan. Jadi pada kuartal 1 tahun 2016 ini tingkat utang Sril kalau kita lihat itu adalah 442 juta US dollar. Jadi dengan equity sekitar 292 juta US dollar, ini debt to equity ratio dari Sril itu adalah 1,5 kali. Nah, saat ini perseroan berencana menerbitkan surat utang senilai 420 juta US dollar, di mana ini terbagi dalam penggunaannya sebesar 270 juta itu adalah untuk refinancing utang mereka yang akan jatuh tempo 2019. Jadi surat utang mereka yang senilai 270 juta ini akan dengan bunga 9% ini akan di-refinancing. Kemudian akan ada tambahan, jadi artinya sebenarnya tambahan dari sisi utang itu hanya 150 juta US dollar. Dengan tambahan 150 juta US dollar ini, artinya debt to equity Sril dari sebelumnya 1,5 kali nanti akan menjadi 2 kali. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap terhadap utang perseroan, lalu bagaimana terhadap bunga? Terhadap beban bunga perseroan, bagaimana nantinya akan mempengaruhi operasional perseroan. Kalau kita lihat di kuartal 1 tahun 2016, ini beban bunga perseroan itu sekitar 10 juta US dollar atau kira-kira sepertiga dari laba operasional perseroan. Jadi memang kalau kita lihat beban utang ini cukup besar bagi Sril.
itu sekitar sepertiga dari laba operasionalnya. Nah, kalau kita lihat tujuan refinancing itu sebenarnya biasanya itu adalah untuk mendapatkan bunga yang lebih murah. Sayangnya kami belum mendapatkan informasi ini berapa tingkat bunga yang akan diperoleh oleh Sril. Jadi kami saat ini belum bisa menghitung ini bagaimana pengaruhnya dari penurunan bunga ini terhadap nanti beban bunga dari Sril. Namun jika kita asumsikan bahwa dengan bunga saat ini 9% dari global bond yaitu 270 juta US dollar, itu dari sekitar 100% utang Sril itu memang sebagian besar atau lebih dari 50% itu bunga untuk membayar global bond ini. Jadi memang global bond ini sangat penting untuk di refinancing dengan bunga yang lebih rendah karena memang beban bunganya itu mencapai 50% dari total beban bunga dari Sril. Kalau bunganya nanti bisa turun hingga 6%, artinya dari 9 menjadi 6%, maka kalau kita lihat beban utang Sril atau beban bunganya itu menjadi berkurang. Tapi kembali lagi karena ada tadi tambahan 150 juta US dollar, itu nantinya akan menambah beban bunga. Namun dengan asumsi dari 9% jadi 6%, itu kami menghitung bahwa jika bunga berhasil turun dari 9 jadi 6, beban bunga perseroan tidak akan berubah walaupun utangnya bertambah. Jadi mungkin gambarannya jika bunganya ini bisa mendapat sekitar 6%, ini sebenarnya untuk Sril itu efeknya tidak akan terlalu besar dari sisi beban bunga perseroan secara keseluruhan. Demikian. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelumnya dengan Edward di sini ya. Sebelum kita tutup untuk sesi PMMC pagi ini, dari Pak M. Suwartono, untuk emiten rokok, kapan bisa masuk seperti Gudang Garam dan HMSP ya. Untuk Gudang Garam, saya rasa Gudang Garam trennya ini, tren bullish-nya cukup kuat ya. Kalau untuk Gudang Garam sendiri, kalau kita untuk trading Pak ya, untuk trading Gudang Garam mungkin kita bisa masuk menggunakan acuan MA20-nya atau garis yang berwarna merah ya. Karena kalau kita lihat di sini MA20-nya cukup kuat untuk dijadikan support. Jadi untuk entry mungkin bisa kita coba di level sekitar 70.800 ya, 71.000 sampai dengan 70.800 untuk Gudang Garam. Lalu untuk HMSP sendiri ya, untuk HMSP saat ini trennya ya bisa dibilang ini masih sideways, masih belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Jadi untuk entry point-nya ya, saya rasa harga ini masih akan tertekan atau tertahan di level MA 50-nya ya, garis yang berwarna biru ini. Jadi untuk sementara ini lebih baik kita tunggu saja dulu Pak untuk HMSP ya. Jadi kita wait and see dulu untuk HMSP begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kita akan bertemu lagi di PMMC pada esok hari. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi dan happy trading.